Halo teman-teman, pada video kali ini kita masih membahas mengenai teorema Pythagoras. Ayo kita berlatih 6.3 materi kelas 8. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal nomor 6 sampai 9 di 6.3. Kalau untuk soal nomor 1 sampai 5, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Kita langsung ke soal nomor 6. Soal nomor 6, bingkai jendela yang terlihat membentuk persegi panjang dengan tingginya 408 cm, panjangnya 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya adalah 525 cm. Nah, pertanyaannya, apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambarnya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita ketahui yaitu apa yang diketahui dari soal. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang diketahui dari soal yaitu tingginya 408 cm, panjangnya 306 cm, dan panjang salah satu diagonalnya adalah 525 cm. Kalau kita sudah memahami apa yang diketahui dari soal, langkah selanjutnya yang ditanyakan dari soal. Nah, yang ditanyakan dari soal, apakah bingkai jendela tersebut benar-benar persegi panjang? Jelaskan. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Oke, tinggi, panjang, dan diagonal akan membentuk sebuah segitiga dengan sisi terpanjang adalah 525. Oke, nah, teman-teman bisa lihat bahwa jika kita menggunakan konsep dari teorema Pythagoras, maka 525 kuadrat titik-titik, apakah ini dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan titik-titik 408 kuadrat ditambah 306 kuadrat. Selanjutnya, jika kita operasikan 525 kuadrat sama dengan yang di bawah sini, dan juga jika kita kuadratkan 408 kuadrat sama dengan ini, dan juga 306 kuadrat sama dengan yang bagian bawah sini. Oke, tahu kan ini bacanya? Jadi 525 kuadrat sama dengan 275.675 titik-titik. Oke. Jadi jika kita operasikan 166.644 ditambah 93.676 sama dengan 260.100, artinya tidak sama dengan 275.625. Bisa paham sampai sini? Oke, karena C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka bukan segitiga siku-siku, sehingga bingkai jendela tersebut bukanlah persegi panjang. Kenapa? Karena tidak membentuk siku-siku. Bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Buktikan bahwa ukuran tersebut merupakan triple Pythagoras. Yang pertanyaan bagian A, P kurang Q, dan P tambah Q membentuk triple Pythagoras. Maka hubungan P dan Q. Bagian B, jika P sama dengan 8, maka tentukan triple Pythagoras. Oke, lebih jelasnya kita langsung ke pembahasannya. Nah, panjang sisi-sisi segitiga yang dari soal adalah 1 cm, 2A cm, dan 3A cm. Oke. Jadi kalau kita lihat soalnya seperti ini, dia bukan triple Pythagoras. Nah, panjang sisi-sisi segitiga yang benar sebenarnya ini bukan 1, tapi A. Maaf, ini seharusnya A cm, 2A cm, dan 3A cm merupakan triple Pythagoras. Nah, kita mengandaikan tiga bilangannya yaitu A, 2A, dan 3A membentuk triple Pythagoras, berarti berlaku. Nah, teman-teman bisa lihat ini karena yang lebih besar yaitu 3A, kita kuadratkan sama dengan 2A ditambah 2A kuadrat. Jadi
jika kita operasikan 2A kuadrat, 2 kali 2 4, A kali A kuadrat sama dengan 3 kali 3 9, A kali A sama dengan A kuadrat. Maka persamaannya menjadi A kuadrat ditambah 4A kuadrat sama dengan 9A kuadrat. Oke, sama dengan ini karena tahu koefisien 1, ini koefisiennya 1 ditambah 4 sama dengan 5A kuadrat. Kenapa kita bisa jumlahkan? Karena variabelnya sejenis, variabelnya sama dengan 9A. Bisa paham sampai sini? Oke, teman-teman bisa perhatikan bahwa terjadi kontradiksi, berarti pengandaiannya salah. Terbukti bahwa 3 bilangan A, 2A dan 3A membentuk triple Pythagoras. Nah, di antara P kurang Q, P dan P tambah Q, yang lebih besar yaitu P ditambah Q. Oke, jika kita menggunakan rumus Pythagoras, maka persamaannya menjadi P kurang Q kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan P tambah Q kuadrat. Oke, maka kita operasikan, kita kali pelangi akan menjadi persamaannya P kuadrat dikurangi 2PQ kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan, ini pun juga kita jumlahkan kali pelangi, P tambah Q ditambah P tambah Q sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ tambah Q kuadrat. Oke, jika kita operasikan lagi akan menjadi P kuadrat dikurangi 4PQ. Bisa paham sampai sini? Oke. Nah, sama dengan P dalam kurung P dikurangi PQ sama dengan 0. Oke. Karena P tidak boleh 0, maka diperoleh P sama dengan 4Q. Oke, ini yang soal B. Soal A yaitu P sama dengan 4Q. Untuk yang bagian B, jika diketahui P sama dengan 8, maka Q sama dengan P per 4 sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Triple Pythagorasnya adalah 8 kurang 2, 8 tambah 2 sama dengan 6, 8, dan 10. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Nah, segitiganya seperti ini. BD 4 cm, BD ini 4 cm, A ke D yaitu 8 cm, C ke D 16 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang AC dari sini ke sini. Kemudian D, tentukan panjang AB yang ini, dan C, apakah segitiga ABC adalah siku-siku? Jelaskan. Itu lebih jelasnya kita masuk ke penyelesaian. Oke, nah perhatikan yang diketahui dari soal. BD itu 4 cm, AD 8 cm, CD 16 cm. Nah, yang diketahui dari soal, ini seharusnya yang ditanyakan dari soal. Panjang AC, ditanya carilah panjang AC, panjang AB, dan apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Jelaskan. Ya, penyelesaiannya, ya, kita lihat. Tuh yang bagian pertama. Kita lihat bahwa segitiga ADC, AC sama AC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat, oke? Karena CD-nya 16 cm, AD-nya 8 cm, tinggal kita substitusikan. Oke, maka AC kuadrat sama dengan 256 ditambah 84. Dapat dari mana? Yaitu 16 kuadrat sama dengan 256, 8 kuadrat sama dengan 64. Maka AC kuadrat sama dengan 356 ditambah 64 sama dengan 320. Oke, langkah selanjutnya adalah kedua ruas ini, baik ruas kiri dan ruas kanan, kita beri akar. Maka akarnya akan hilang, akar kuadrat ditambah AC kuadrat, maka akan jadi AC sama dengan akar dari 320. Oke, maka panjang AC-nya adalah 8 akar 5 cm. Oke, yang bagian B, lihat segitiga ADP. Maka jika kita mengoperasikannya, kita akan mendapatkan AB-nya 4 akar 5 cm. Yang bagian C, pembuktian apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku dengan menggunakan triple Pythagoras. BC sama dengan teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, BC
Oke, jadi teman-teman harus melihat bahwa BC-nya 14 tambah 4 kuadrat sama dengan akar 5. 8 akar 5 kuadrat ditambah 4 akar 5 kuadrat. Oke, nah kita operasikan lagi. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi kita operasikan, maka 20 kuadrat sama dengan 6 kali 5 ditambah 16 kali 5 sama dengan 400 sama dengan 320 ditambah 80. Dapat dari mana? 20 dapat dari 64 dikali 5 dan 80 dapat dari 16 kali 5. Maka 400 sama dengan 400, yaitu 320 ditambah 80 sama dengan 400. Oke, karena hasilnya sama, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Kita paham sampai sini? Kita lanjut lagi soal nomor 9. Diketahui persegi panjang ABC di ABCD terdapat di titik sedemikian sehingga PC 8 cm, PA 6 cm, dan PB 10 cm. Dapatkah kalian menentukan jarak titik PGD? Bagaimana kalian menemukannya? Oke, jawabannya kita langsung PA kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, maka PA-nya 6 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, untuk mencari nilai B, maka B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi A. Oke, untuk mencari nilai PB kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat. Oke, sama dengan 10 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah D kuadrat. Oke, untuk mencari nilai D berarti D kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk mencari nilai PC, maka PC kuadrat ditambah C kuadrat tambah D kuadrat, yaitu nilai PC-nya 8, maka 8 kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. C kuadrat sama dengan 8D kuadrat. 8 kuadrat dikurangi D kuadrat. D kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, tinggal kita substitusikan, maka akan jadi 6 kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi D kuadrat. Oke, maka sama dengan 6 kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 10 kuadrat dikurangi 10 A kuadrat. Ya, akan hasilnya seperti ini. Kita akan kurangi yang sejenis yang mengandung variabelnya yaitu A min A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 0. Maka A kuadratnya sudah hilang, tinggal 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Oke, sama dengan 36 ditambah 64 dikurangi 100 sama dengan 0. Jadi titik P berada di titik D, sehingga jarak titik P ke D adalah 0.